Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh dari kelanjutan tugas yang tadi saya berikan di kelas ya. Nah, ini contoh nanti tinggal dimodifikasi. Nah, ini contohnya saya membuat untuk percabangan menggunakan switch case, yang mana di switch case ini nanti ada pilihan 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 5 ini untuk menghitung kalkulator sederhana. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah deklarasi dari variabel. Variabel yang dibutuhkan di sini ada A, B, pilihan, itu tipe datanya adalah integer, kemudian hasil tipe datanya adalah float, kemudian di sini untuk input pilihan, jadi kita nanti akan memilih nomor berapa, yaitu diinputkan ke dalam variabel pilihan. Nah, variabel pilihan ini yang nanti akan dijadikan sebagai syarat untuk switch case-nya. Jika kita memilih pilihan angka 1 berarti di case 1 ya, maka kita diminta untuk menginputkan nilai angka 1 ke dalam A, diminta untuk menginputkan angka 2 ke dalam variabel B, kemudian setelah diinputkan maka dia akan menghitung hasil dari penjumlahan A dan B, kemudian ditampilkan hasil penjumlahannya. Kemudian kalau kita menginputkan pilihan yang kedua, maka dia akan menjalankan case yang kedua, yaitu kita diminta untuk menginputkan angka 1 ke dalam A, angka 2 ke dalam B, kemudian dia akan menghitung pengurangan dari A dan B, kemudian hasilnya kita tampilkan. Tetapi kalau kita memilih pilihan 3, maka kita akan menjalankan case yang ketiga. Sama seperti sebelumnya, yaitu menginputkan angka dulu ke dalam A, kemudian inputkan angka lagi ke dalam B, kemudian di sini akan dihitung rumus pembagiannya, kemudian tampilkan hasilnya. Nah, di sini ada yang berbeda sedikit, yaitu pada saat pembagian di sini ada float-nya. Kenapa harus ada float-nya? Sedangkan variabel P itu sendiri tadi sudah dideklarasikan sebagai integer. Nah, jawabannya yang pertama, karena rumus pembagian itu dia akan mengeluarkan hasil pecahan. Misalkan 5 dibagi 2 ketemunya adalah 2,5. Sedangkan kalau misalkan variabel B-nya yang dideklarasikan di atas itu adalah integer, A juga integer, maka 5 dibagi 2 ketemunya bukan 2,5, tetapi 2. Kenapa? Karena dia bilangan bulat, sehingga desimalnya dia tidak tampilkan. Sehingga yang kedua di sini alasannya kita harus menggunakan tipe data float. Kenapa harus menggunakan tipe data float? Ya karena float itu dia akan menampilkan atau dia akan menampung data yang pecahan juga. Nah, ya alasan yang kedua, kenapa dibuat, tipe data yang berbeda, karena di sini kebetulan variabelnya sama, variabel dari atas sampai bawah itu kan A dengan B. Karena A sama B itu tipe datanya sudah dideklarasikan sebagai integer, ketika nanti B itu akan saya gunakan untuk rumus pembagian, maka saya rubah dulu sementara ke dalam tipe data float. Kalau tipe datanya berbeda, itu tidak perlu dibuat dengan tipe data casting atau tipe data sementara, karena sudah jelas di awal variabelnya berbeda. Nah, ini tipe data casting itu berlaku kalau tipe datanya sama yang dideklarasikan sebagai integer, kemudian mau dibuat ke dalam float, atau kebalikannya, deklarasinya sebagai float, kemudian mau dibuat tipe data integer secara sementara. Nah, kenapa dibuat sementara? Karena yang menggunakan float itu hanya satu rumus saja di antara 5 rumus yang ada di sini. Jadi pengurangan, penjumlahan, perkalian, modulo, kemudian perkalian itu semuanya menggunakan integer, hanya satu saja yang menggunakan float. Maka di sini cukup dibuat tipe data sementara. Tetapi untuk yang tipe data sementara ini, nanti kan masih ada lagi case 3 nih, case 4 nih. Case 4 itu kalau yang kita pilih adalah nomor 4, berarti kita langsung menuju case 4. Nah, case 4 ini kita masih menggunakan variabel B, B-nya masih tetap menggunakan tipe data integer, bukan lagi tipe data float. Jadi tipe data float yang ada di sini tuh sifatnya sementara, hanya berlaku di rumus ini saja, di rumus pembagian saja di case yang ketiga. Setelah itu B akan kembali ke tipe data normal, tipe data sesuai dengan yang dideklarasikan di awal program, yaitu integer.
Kalau untuk modulo, di sini adalah sisa hasil bagi, yaitu ketika kita menginputkan angka 1, angka 2, kemudian angka 1 di modulo 2, maka ketemunya adalah sisa hasil bagi. Maka di sini hasilnya. Kemudian yang kelima, kalau kita milih angka 5, maka akan menjalankan case yang kelima. Kemudian kita diminta untuk menginputkan angka 1 ke dalam A, diminta menginputkan angka 2 ke dalam B, kemudian dia akan menghitung rumus perkalian A kali B, kemudian tampil hasilnya. Nah, tetapi kalau kita menginputkan nilai ke dalam variabel pilihan, menginputkan nilai ke sini, selain angka 1 sampai sama dengan 5, maka dia langsung akan menjalankan perintah yang ada di bawahnya default, yaitu dia akan menampilkan pilihan hanya ada 1 sampai dengan 5. Nah, ini ketika dijalankan, misalkan pilih 1, input angka 2, kemudian 5, hasil penjumlahannya adalah 7. Kemudian ketika kita menginputkan pilihan nomor 4, misalkan nilainya 5, di sini ada 2. Modulnya adalah 1, berarti 5 dibagi 2 ketemunya sisa 1. Kalau misalkan saya menginputkan pilihan, yaitu pilihan yang ke-8, maka muncul hasilnya adalah pernyataan di bawahnya default, yaitu pilihan hanya ada 1 sampai dengan 5. Karena case-nya hanya ada 1 sampai sama dengan 5. Nah, ini untuk switch case ya, nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan tugas yang tadi sudah diberikan di praktikum. Oke, semoga membantu penjelasan untuk contoh case ya. Selamat mengerjakan tugasnya, semoga bisa mengerjakan dengan lancar. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.